Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Indri Febriana, NIM 401200224, Hertina Sari Widarto, NIM 401200219, Ilham Antoni Saputra, NIM 401200222. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sistem persamaan linear untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Yang pertama, sistem persamaan linear. Persamaan linear yaitu suatu persamaan yang setiap sukunya mengandung konstanta dengan variabelnya berderajat satu atau tunggal, dan persamaan ini dapat digambarkan dalam sebuah grafik dalam sistem koordinat kartesius. Sebuah garis dalam bidang XY secara aljabar dapat dinyatakan oleh persamaan yang berbentuk A1X plus A2Y sama dengan B. Persamaan semacam ini kita namakan persamaan linear dalam peubah variabel X dan peubah Y. Secara lebih umum, kita mendefinisikan persamaan linear dalam N peubah X1, X2 sampai dengan Xn sebagai persamaan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A1X1 plus A2X2 plus sampai dengan AN Xn sama dengan B, di mana A1, A2, AN, dan B adalah konstanta-konstanta yang real. Yang kedua, penyelesaian sistem persamaan linear, dua persamaan dengan dua variabel. Definisi sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel atau dalam matematika biasa disingkat dengan SPLDV adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear PLDV yang masing-masing bervariabel dua, misalnya variabel X dan variabel Y. Ciri-cirinya yang pertama sudah jelas terdiri dari dua variabel. Yang kedua, kedua variabel pada SPLDV hanya memiliki derajat satu atau berpangkat satu. Yang ketiga, menggunakan relasi tanda sama dengan. Dan yang terakhir, tidak terdapat perkalian variabel dalam setiap persamaannya. Unsur-unsurnya yang ada pada SPLDV yang pertama yaitu variabel, yaitu pengubah atau pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya secara jelas. Variabel biasanya disimbolkan dengan huruf seperti A, B, C sampai dengan X, Y, dan Z. Yang kedua ada koefisien, yaitu bilangan yang menjelaskan banyaknya jumlah variabel yang sejenis. Koefisien terletak di depan variabel. Yang ketiga ada konstanta, yaitu nilai bilangan yang konstan karena tidak diikuti oleh variabel di belakangnya. Dan yang terakhir ada suku, yaitu bagian-bagian dari suatu bentuk persamaan yang terdiri dari koefisien, variabel, dan konstanta. Selanjutnya yaitu ada metode penyelesaian dari SPLDV. Yang pertama ada metode substitusi. Metode substitusi merupakan salah satu cara menyelesaikan SPLDV dengan cara mengubah satu variabel dengan variabel dari persamaan lain. Contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari kedua persamaan berikut. 2x plus 4y sama dengan 28 dan 3x plus 2y sama dengan 22 dengan menggunakan metode substitusi. Jawabannya yang pertama yaitu pilih salah satu persamaan yang akan dipindahkan elemennya. Misalnya kita pilih persamaan pertama yaitu 2x plus 4y sama dengan 28. Lalu kita pilih variabel y untuk kita pindahkan ke ruas kanan, maka persamaannya berubah jadi 2x sama dengan 28 min 4y. Disederhanakan menjadi x sama dengan 14 min 2y. Kemudian gabungkan persamaan 3x plus 2y sama dengan 22 dengan persamaan x sama dengan 14 min 2y dengan cara mengganti variabel x dengan persamaan. Sehingga 3x plus 2y sama dengan 22, 3 x-nya diganti dengan 14 min 2y plus 2y sama dengan 22. 3 kali 14, 42, 3 kali min 2 min 6 plus 2y sama dengan 22, 42 min 4y sama dengan 22, min 4y sama dengan 22 min 42 dari 42 dipindah ruas ke kanan, min 4y sama dengan min 20, y min 20 min bagi min 4, y sama dengan 5, maka ditemukan variabel y sama dengan 5. Setelah ditemukan variabel y sama dengan 5, sekarang cari x dengan memasukkan 5 sebagai variabel y. Sehingga x sama dengan 14 min 2y.
X sama dengan 14 min 2, Y diganti dengan 5, X sama dengan 14 min 10, X sama dengan 4. Maka ditemukan variabel X adalah 4. Jadi jawaban dari soal SPLDV di atas adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaian persamaan di atas adalah 4,5. Selanjutnya ada metode eliminasi. Penyelesaian SPLDV menggunakan metode eliminasi adalah dengan menghapus atau menghilangkan salah satu variabel dalam persamaan tersebut. Misal, variabel dalam persamaan adalah A dan B. Nah, untuk mencari nilai A, kita harus menghilangkan B terlebih dahulu. Begitu juga dengan sebaliknya. Contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. 2x plus 4y sama dengan 28, 3x plus 2y sama dengan 22 dengan menggunakan metode eliminasi. Caranya yang pertama, lakukan eliminasi dengan mengurangkan atau untuk menghilangkan koefisien y untuk mengetahui nilai x. 2x plus 4y sama dengan 28, 3x plus 2y sama dengan 22. Maka di sini persamaan ke-1 dapat disederhanakan, lalu lakukan X plus 2Y sama dengan 14, 3X plus 2Y sama dengan 22. Karena di sini Y sama-sama nilainya 2, maka tanda yang kita gunakan adalah negatif atau mengurangi. Jadi hasilnya sama dengan min 2X sama dengan min 8. X sama dengan min 8 dibagi min 2 dan X-nya ketemu 4. Lalu selanjutnya kita mencari nilai Y. 2x plus 4y sama dengan 28, ketiga x plus 2y sama dengan 22. Koefisien pada variabel x dari masing-masing persamaan adalah 2 dan 3. Selanjutnya cari KPK dari 2 dan 3. 2 KPK-nya itu 2 sama dengan 2, 4, 6, 8, 3 sama dengan 3,6,9. Setelah tahu KPK dari 2 dan 3 adalah 6, selanjutnya bagi 6 dengan masing-masing koefisien. 6 bagi 2 sama dengan 3, 6 bagi 3 sama dengan 2. Kemudian kalikan dan lakukan eliminasi dengan menggunakan hasil pembagian masing-masing tadi untuk mengetahui nilai Y. Jadi 2x plus 4y sama dengan 28 dikalikan dengan 3, 3x plus 2y sama dengan 22 dikalikan dengan 2. Hasilnya 6x plus 12y plus sama dengan 84 dan 6x plus 4y sama dengan 44. Karena nilai x sama-sama 6, maka kita harus mengurangkan. Jadi ketemu 8y sama dengan 40 dan y-nya sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4,5. Selanjutnya ada metode campuran atau eliminasi dan substitusi. Yang dimaksud dari metode ini yaitu kita dalam mencari himpunan penyelesaian menggunakan dua metode. Boleh digunakan eliminasi terlebih dahulu. Setelah diketahui salah satu nilai berubah baik itu X atau Y, maka selanjutnya masukkan ke dalam metode substitusi atau sebaliknya. Contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. 2X plus 4Y sama dengan 28 dan 3X plus 2Y sama dengan 22 dengan menggunakan metode campuran. Jawab. Caranya yaitu kita menggunakan eliminasi untuk mencari nilai Y. 2x plus 4y sama dengan 28, kita kalikan dengan 3, hasilnya 6x plus 12y sama dengan 84. Yang kedua 3x plus 2y sama dengan 22, kita kalikan 2, maka hasilnya adalah 6x plus 4y sama dengan 44. Karena di sini nilai X sama nilai X depan variabel X sama dengan ada 6X nilainya sama, maka kita harus mengurangkan yaitu 6X min 6X sama dengan 0, sehingga hasilnya yang tersisa yaitu 8Y sama dengan 40, Y sama dengan 5. Kemudian substitusikan nilai Y sama dengan 5 ke salah satu persamaan. 2X plus 4Y sama dengan 28, 2X plus 4 kali 5 sama dengan 28, 2X plus 20 sama dengan 28, 2X sama dengan 28, positif 20 kita pindahkan ruas sehingga jadi negatif 20, 2X sama dengan 8, X sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaian persamaan di atas adalah 4,5. Penyelesaian ketergantungan linear dan ketidakkonsistenan. Bila kedua persamaan mempunyai kemiringan atau slope,
yang sama, maka gambarnya akan terdapat dua kemungkinan, yaitu yang pertama, kedua garis adalah sejajar dan tidak mempunyai titik potong sehingga tidak ada penyelesaian. Kedua, persamaan ini disebut sebagai sistem persamaan linear yang tidak konsisten atau inkonsisten garis sejajar apabila A1 sama dengan B1, A0 tidak sama dengan B0. Yang kedua, garis akan berimpit sehingga penyelesaiannya dalam jumlah yang tidak terbatas. Kedua persamaan ini disebut sebagai persamaan linear yang tergantung secara linear atau linearly dependent. Garis berhimpit apabila A1 sama dengan B1, A0 sama dengan B0. Contoh soal, 2x plus 3y sama dengan 7, 4x plus 6y sama dengan 12. Mencari gradian atau slope atau kemiringan terlebih dahulu. 2x plus 3y sama dengan 7, kita cari gradiennya yaitu m sama dengan negatif a per b sama dengan min 2 per 3, 4x plus 6y sama dengan 12. Jadi di sini sudah ketemu. Lalu yang kedua ada 4x plus 6y sama dengan 12. Kita cari gradiennya yaitu m sama dengan min a per b sama dengan min 4 per 6 sama dengan ketemu min 2 per 3. Lalu kita harus mencari titik potong. 2x plus 3y sama dengan 7 memotong sumbu x jika y sama dengan 0. 2x plus 3y sama dengan 7, 2x plus 3 kali y-nya diganti dengan 0 sama dengan 7, 2x sama dengan 7, x-nya ketemu 7 per 2, x sama dengan 3,5. Jadi di sini himpunannya 3,5,0. Lalu memotong sumbu y jika x sama dengan 0. 2x plus 3y sama dengan 7. 2x-nya kita sama dengan 0, maka plus 3y sama dengan 7. 3y sama dengan 7, y sama dengan 7 per 3, y sama dengan 2,3. Jadi di sini himpunannya 0,2,3. 4x plus 6y sama dengan 12 memotong sumbu x jika y sama dengan 0. 4x plus 6 y-nya diganti dengan 0 sama dengan 12, 4x sama dengan 12, x-nya sama dengan ketemu 3. Jadi himpunannya 3,0. Selanjutnya memotong sumbu y jika x sama dengan 0, 4, x-nya diganti dengan 0, jadi 4 kali 0 plus 6y sama dengan 12, 6y sama dengan 12, y sama dengan 12 bagi 6, hasilnya 2. Sehingga di sini himpunannya 0,2. Gambarnya sebagai berikut. Persamaan di atas keduanya tidak konsisten atau merupakan inkonsisten karena kedua persamaan ini mempunyai gradien atau slope atau kemiringan yang sama tetapi intercept atau titik potong yang berbeda. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.